Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, perkenalkan nama saya Rasyida Tunisa, saya dari kelompok 1 kelas 4A PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Jadi di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang pengantar ilmu fikih. Nah, baik, kata fikih atau al-fiqh secara bahasa berarti al-ilmu atau pengetahuan atau al-fahmu, pemahaman. Nah, menurut istilah, pengertian fikih itu adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, mula-mula fikih meliputi keseluruhan ajaran agama. Kemudian fikih diartikan dengan ilmu tentang perbuatan mukallaf sehingga tidak termasuk ilmu kalam atau akidah dan ilmu tasawuf. Nah, dalam reformasi hukum Islam, Abdul Manan mengatakan bahwa pada hakikatnya fikih itu ilmu yang menerangkan hukum syara dari setiap aktivitas mukallaf, baik yang wajib, haram, mubah, dan makruh. Objek kajian fikih adalah hal-hal yang bersifat amaliyah. Kemudian, pengetahuan hukum syariah didasarkan pada dalil tafsilih. Fikih digali dan ditemukan melalui penalaran dan ta'amul yang diistinbatkan dari ijtihad. Nah, fikih sebagai ilmu merupakan seperangkat cara kerja, cara berpikir, terutama cara berpikir logis untuk memahami kandungan ayat dan hadis. Nah, fikih adalah seperangkat norma yang mengatur hubungan antara manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi di sini ada juga objek pembahasan ilmu fikih. Yang pertama itu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan ubudiyah, seperti puasa, ibadah haji, yaitu fikih ibadah gitu. Nah, yang kedua itu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, ketentuan nasab. Nah, itu disebut ahwal ala syaksiyah. Nah, yang ketiga, ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks ekonomi atau dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Nah, itu disebut dengan fikih muamalah. Yang keempat, ada ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan seperti hukuman kisos, diat. Nah, itu dimaksud dengan fikih jinayah. Kemudian yang kelima ada ketentuan hukum yang mengatur masalah hubungan warga negara dan pemerintahannya gitu, dengan pemerintahannya atau disebut dengan fikih siyasah. Kemudian yang terakhir itu ketentuan hukum yang mengatur masalah-masalah etika pergaulan seorang muslim dengan yang lainnya dalam tatanan kehidupan sosial atau disebut al-hakam al-khuluqiyah. Nah, itu saja dari pembahasan dari saya tentang fikih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.